Ya, pemirsa kembali lagi di Breaking News TV bersama saya Kamarati Kusuma dan kita akan ajak pemirsa untuk berbincang langsung dengan dua narasumber ya ini Bapak Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan juga Tsunami BMKG. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Daryono. Selamat pagi, Mbak. Baik, selain itu juga ada Bapak Irwan Meilano ya ini pakar gempa. Selamat pagi Pak Irwan. Selamat pagi Pak Salam Daryono sehat dan selalu Mbak. Bapak. Terima kasih waktunya Pak Salam Daryono dan juga sehat Pak Irwan. semua. Saya mau ke Pak Daryono dulu. Pak Daryono, sampai dengan pagi ini kabarnya sudah lebih dari 160 begitu gempa susulan. Update terbaru analisis dari BMKG seperti apa Bapak? Ya, iya Mbak. Jadi hingga pukul 6 pagi hari ini hasil monitoring BMKG menunjukkan telah terjadi aktivitas gempa susulan atau aftershock sebanyak 161 kali. Tetapi kalau kita rekap magnitudenya atau kekuatan gempa susulannya itu fluktuatif, tapi cenderung mengecil ya. Yang lebih banyak yang kecil antara 1, sampai 3 itu. Jadi memang gempanya itu kecil yang susulan ini. Kemudian yang kedua terkait dengan frekuensi kejadian gempa susulan ini akan tiap 6 jam itu kita kelompokkan Mbak. 6 jam pertama sejak kejadian gempa, kedua, ketiga. Nah itu benar-benar sudah menunjukkan adanya penurunan yang signifikan Mbak. Bayangkan kalau hari pertama itu 6 jam saat gempa terjadi itu 61 kali. Kemudian 6 jam kedua itu 42 kali. Ketiga 18 kali, keempat 12 kali, kelima 18. Keenam, 6 jam ke-6 itu 5 kali. Dan ini yang terakhir, yang terkini itu juga 5 kali. Jadi trennya itu sudah meluruh signifikan Mbak. Jadi ya harapan kita beberapa hari ke depan, mungkin 4 hari ke depan atau seminggu itu sudah benar-benar luruh aktivitasnya Mbak. Sehingga ini menjadi penting untuk masyarakat kita supaya kembali tenang dan aktivitas normal kembali. Jadi diharapkan dalam beberapa hari ke depan akhir dari gempa ini sudah selesai begitu ya Pak, dengan intensitas yang semakin berkurang, magnitudo atau besarannya juga semakin mengecil begitu ya? Ya, benar sekali. Pak Daryono, hasil dari BMKG sendiri menjelaskan kepada publik begitu, Kepala BMKG ini diduga gempa Cianjur akibat dari sesar Cimandiri. Mungkin apa yang perlu dipahami oleh masyarakat mengenai hal ini, Pak Daryono? Iya, jadi untuk masyarakat itu sebenarnya terkait sumber ini memang tidak terlalu penting karena memang di sana itu merupakan zona rawan gempa dan yang pasti bahwa gempa ini berada di sekitar sesar Cimandiri. Itu yang perlu kita pahami bahwa memang di sana daerah rawan gempa dan di sana itu memang namanya ada sesar utama atau sesar utama yang kita sebut sebagai sesar Cimandiri Fault itu tentunya ada sebuah zona yang dimana kanan kirinya itu memang banyak sumber gempa dan itu ada supply sesar, pertambangan, kemudian juga sesar minor lainnya, sehingga ini cukup kita pahami bahwa gempa ini berada di sekitar sesar Cimandiri. Nah, namun yang paling penting adalah bagaimana kita memitigasi ke depan, bagaimana agar kawasan di jalur sesar ini kita membangun sistem mitigasi yang kuat ya, bagaimana masyarakat bisa menghadapi saat terjadi gempa, kemudian merencanakan bangunan yang tahan gempa, berstruktur kuat, dan mengasuh kepada building code terkait dengan sumber gempa yang ada, kemudian atau mungkin kalau belum bisa mewujudkan itu mewujudkan rumah yang berbahan ringan yang didesain menarik dari kayu dan bambu misalnya ya, itu lebih fleksibel menahan gempa dan itu tidak membuat masyarakat jatuh korban begitu banyak. Karena apa? Gempa itu sebenarnya tidak membunuh dan tidak melukai, tetapi bangunan tembok yang roboh karena struktur yang lemah itu yang menyebabkan timbulnya korban jiwa dan meninggal. Sehingga yang tidak boleh itu adalah ketika kita berada tinggal di jalur gempa, itu kita membangun rumah asal bangun dengan bangunan tembok tanpa ada besi tulangan, tanpa rangka besi yang memadai, kemudian juga campuran semennya juga tidak bagus, diirit-irit dan lain. Itu yang tidak boleh. Dan ini harus menjadi rencana kita bersama ke depan di dalam bangunan. Ada 2 pilihan, tinggal bangun yang tahan gempa berstruktur kuat atau bangunan yang berbahan ringan dari kayu dan bambu yang di sana. Hanya 2 ini solusinya. Baik. Sebenarnya masalah gempa ini, solusi itu ya hanya itu, bagaimana kita
merangsang bangunan tahan gempa atau anak gempa. Di negara-negara maju gempa berkekuatan 6, 7 kemarin itu sudah tidak terjadi masalah. Karena apa? Karena memang benar-benar sungguh-sungguh mewujudkan bangunan tahan gempa, dan jika gempa terjadi kemudian kita hanya merasakan goyangannya karena rumah kita kuat sehingga kita tidak jatuh menjadi korban, Mbak. Ya. Pak Daryono, tadi Anda juga menjelaskan itu salah satu mitigasi ke depannya agar memang tidak banyak memakan korban begitu ya gempa yang terjadi di wilayah Indonesia. Salah satunya adalah apabila rekonstruksi atau pembangunan ulang nanti harus dipikirkan bangunannya harus kokoh dan juga tahan gempa. Tapi sebelum itu Pak Daryono, biasanya BMKG ini selalu memberikan informasi mengenai baik cuaca, angin, kemudian cuaca ekstrim yang ada di wilayah Indonesia. Saat ini apakah sudah ada warning sebelumnya dari BMKG atau BMKG sudah melihat kemungkinan akan terjadi gempa Cianjur sebelum terjadi begitu Bapak? Gempa sampai sekarang belum bisa diprediksi, Pak. Belum ada ilmu penguatan teknologi yang mendedikasikan untuk memprediksi gempa dengan tepat dan akurat kapan, di mana dan besarnya. Sehingga kalau ada informasi akan ada gempa di sini kekuatan segini itu sudah dipastikan berita bohong. Jadi masyarakat harus mulai cerdas bahwa jangan pernah percaya dengan ramalan-ramalan gempa, prediksi gempa. Apalagi masa-masa sekarang ini rentan sekali terkenalkan isu hoax. Kita sudah menjumpai tadi malam banyak sekali hoax yang bertebaran akan terjadi gempa di Cirata dan lain itu semua berita bohong, Mbak. Sehingga dan BMKG tidak pernah mengeluarkan prediksi terkait dengan akan terjadi gempa besar di suatu tempat. Baik, Pak Irwan, walaupun gempa ini sebenarnya tidak bisa terdeteksi kapan tepatnya akan terjadi atau terulang. Tapi kalau kita melihat histori dari gempa Cianjur ini, Pak Irwan, dari sisi Anda pakar gempa, apakah memang sebenarnya gempa Cianjur ini kabarnya di tahun-tahun sebelumnya memang sudah beberapa kali terjadi, Pak Irwan? Ya, betul sekali Mbak Ratih, bahwa apabila kita melihat catatan sejarah kegempaan di sekitar Sesar Cimandiri, tadi dijelaskan oleh rekan saya Pak Daryono bahwa bidang Sesar Cimandiri itu sesuatu bidang yang sangat panjang. Jadi tidak hanya mengacu suatu wilayah yang berada di sekitar Cianjur, tapi juga memulai dari selatan Pelabuhan Ratu, masuk ke wilayah bagian Cianjur, sebagian masuk Sukabumi, sebagian masuk Bogor, sebagian juga masuk Kabupaten Bandung Barat. Nah, ada beberapa catatan yang menurut kami sangat menarik, yaitu gempa 1879 yang kemudian saat itu tercatat merusak banyak sekali rumah. Dan ini memberikan informasi penting, tahun 1879 seharusnya jumlah penduduk belum sepadat sekarang, kemudian bangunan pun belum terlalu banyak, tetapi kerusakannya cukup signifikan. Yang artinya tingkat goncangannya cukup besar. Walaupun kemungkinan magnitudo gempanya tidak besar, walaupun kemungkinan tidak terlalu besar ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa gempa 2 hari yang lalu 6,9 itu sebagai gempa besar, tetapi gempa medium atau gempa skala menengah, tapi yang kemudian merusak. Nah, kami menduga bahwa gempa-gempa sebelumnya di wilayah zona sesar Cimandiri juga tidak terlalu besar, tetapi menghasilkan goncangan yang cukup kuat. Pertanyaannya adalah kenapa gempa tidak terlalu besar tapi bisa sangat mengguncang? Ya. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah wilayah di sekitar Cianjur ataupun wilayah zona sesar Cimandiri dibangun dari sebuah sedimen, produk dari vulkanik, tanah yang lunak, tanah yang gembur, dan tanah yang subur. Tapi pada saat kemudian ada gelombang gempa, maka gelombang gempa akan diperkuat. Jadi begitu ada gempa walaupun tidak terlalu besar tapi kemudian diperkuat. Kita sebut dengan diamplifikasi. Jadi goncangannya tambah kuat. Ini terjadi juga saat gempa 2006 di Jogja. Jadi gempanya tidak terlalu besar tapi gelombang gempanya diperkuat. Nah, gelombang gempa yang diperkuat ini yang kemudian akhirnya merusak banyak bangunan. Dan kemungkinan ini terjadi juga tahun 1879 dan ini yang terjadi juga dua hari yang lalu. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua tadi dijelaskan juga oleh rekan saya Pak Daryono, yaitu kualitas bangunan. Jadi kita berhadapan goncangan yang diperkuat dengan kualitas bangunan yang tidak dipersiapkan. Tidak dipersiapkan untuk menahan goncangan, untuk mempersiapkan bahwa wilayah tempat kita tinggal akan mengalami goncangan yang kuat, sehingga kemudian dampaknya serius. Dan faktor yang ketiga menurut kami yaitu penduduk yang semakin padat. Jadi dampak gempa 10 tahun yang lalu akan berbeda dengan 20 tahun yang lalu dan akan berbeda sekarang karena semakin lama penduduk di Jawa Barat, salah satu provinsi terpadat di Indonesia, itu akan semakin serius.
Dan ini memberikan pembelajaran bagi kita bersama. Ternyata untuk Jawa Barat tidak harus sebuah gempa besar, tapi gempa skala menengah itu bisa berdampak signifikan. Ini seharusnya menjadi warning bagi kita bersama untuk kemudian mempersiapkan diri lebih baik ke depannya, bahwa tidak harus gempa dahsyat ternyata. Gempa skala medium pun dampaknya bisa sangat serius, Mbak. Baik, jadi tadi Bapak Irwan mengatakan bahwa sebenarnya gempa kali ini kenapa bisa memakan korban yang cukup banyak karena beberapa faktor. Di antaranya adalah wilayah Cianjur yang sebenarnya dengan tanah yang gembur, tapi justru gelombang ini akan memperkuat dari gempa yang terjadi. Kemudian juga ada kualitas bangunan yang juga disampaikan Pak Daryono juga, yang saat ini kualitas bangunan memang tidak siap untuk menahan gempa dan juga penduduk yang semakin padat. Nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Irwan dan juga Pak Daryono, tapi saya akan ajak pemirsa untuk memantau bagaimana kondisi terkini langsung dari rekan kami Yudi Handoyo. Yudi. Ya, Ratih dan juga pemirsa, kami di pengungsian Cijedil, kecamatan di sini di Cugenang, di kecamatan Cugenang. Ini ada informasi bayi yang baru berumur 5 hari dalam satu rumah bersama ibunya ternyata menjadi korban reruntuhan bangunan di Cijedil, pemirsa, dan rumahnya habis. Tapi ternyata bayi tersebut selamat. Ini kita lihat di sebelah kiri di posko ini. Izin Pak, ini adalah seorang ibu yang menggendong bayinya, dan inilah ya Ibu ya, Ibu Teti, benar ya? Iya. Ibu Teti ini di dalam rumah bersama bayi ketika gempa terjadi dan rumahnya roboh, betul Bu? Iya betul. Itu gimana Bu kejadiannya Bu? Ya dadakan gitu aja. Lagi di mana posisinya? Di rumah. Di ruang tamu kah? Di belakang? Di ruang tamu. Di ruang tamu di depan berarti? Iya, si bayi di kamar sendirian. Oh, ibu sama bayi nggak satu ruangan? Enggak, kan lagi tidur, saya lagi makan. Lagi makan di ruang tamu, bayi ditaruh di kamar. Iya. Suami di mana waktu itu? Sama di ruang tamu. Di ruang tamu. Berarti di satu rumah itu ada 3 orang ya? Enggak, sama mertua. Sama mertua juga? 4 Iya, sama adik ipar. 5 orang? Iya. Oh, nah ketika peristiwa itu terjadi semuanya gimana kondisinya? Ya panik. Panik, tapi sehat sama? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Rumahnya Iya. habis? Enggak sih, cuman dikit doang. Nah kalau bayi waktu itu gimana? Ketindih lemari tapi enggak kena. Astagfirullahaladzim, ketindih lemari? Ya cuman sama kasur aja. Sama kasur aja? Heeh. Oh, ini bayinya ya, namanya siapa Bu bayinya? Rania Zakia. Rania Zakia. Iya. 6 hari. Sekarang ini 6 hari. Kemarin 5 hari, sekarang 6 hari. Waktu kejadian itu 5 hari ya? Iya. Jadi roboh ketindihan lemari, tapi posisinya tetap selamat ya? Iya, alhamdulillah. Gak kena lemari gitu. Gak kena lemari, menangis atau gimana bayi? Enggak, tidur aja. Tidur aja, masih tidur? Iya. Oh, ini anak keberapa? Ke-1. Anak pertama. Oh, iya. Kemudian pas kejadian akhirnya gimana? Ya langsung dibawa. Langsung dibawa, Panik gitu. terus langsung dibawa keluar. Iya. Arah kemana tuh? Arah keluar bangunan. Keluar bangun. Heeh. Jauh dari bangunan gitu. Sekarang gimana keadaannya? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya? Bayi, wanita, putri ya berarti? Iya, Putri. Oke, baik. Sampai sekarang nggak ada ini ya? Gak ada, alhamdulillah. Dan sekarang di pengungsian di Cijedil sini, ada ini nggak Bu? Ada kebutuhan yang belum terlengkapi nggak? Pampers, alat mandinya, baju, kayu putih. Udah sih gitu, makan. Tapi gimana? Iya, campur aduk, sedih. Gak nyangka musibah gitu datang aja gitu. Alhamdulillah selamat semua. Ya khawatir atau kasihan sama bayi, dingin malah. Pas kejadian juga sempat panik ya? Panik. Ada perasaan menyangka? Menyangkanya gimana? Ya gak nyangka ada musibah gini gitu. Ya ini bisa Anda lihat pemirsa Ibu Teti ya, dengan putrinya namanya Rania Zakia, umurnya baru 5 hari, 6 hari sekarang ya bahkan begitu ketika kejadian. Ternyata alhamdulillah ini pemirsa ada mukjizat selamat, padahal lemari roboh di kamar tersebut dan nyaris menimpa bayi ya. Subhanallah. Baik Bu Teti, terima kasih. Ini adalah salah satu mukjizat pemirsa ya, Ibu dan juga pemirsa yang ternyata luar biasa ya, mendapatkan
keselamatan alhamdulillah ya, meskipun sempat tertimpa lemari. Dan ini proses evakuasi juga dibantu oleh para tentara di sini dari Kopassus, ada Pak Dedi Suryadi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas. Ini Pak mungkin bisa ke kamera Pak sambil cerita saat proses evakuasi seorang ibu ini gimana Pak yang punya bayi 5 hari ini Pak. Jadi setelah kita para anggota kami menyusuri desa Pamempek, ada masyarakat yang minta tolong kepada kami, dan ternyata memang si ibu ini ternyata baru melahirkan, sehingga kita bagaimana menyelamatkan bayi tersebut agar bisa terselamatkan dari reruntuhan. Alhamdulillah sudah kami jemput, sekarang sudah hari ke-6 dan kondisi sehat. Mungkin mudah-mudahan nanti kita cek terus, karena di sini juga ada tim dokter dari Kopassus yang terus memantau perkembangan kesehatan. Mungkin ada informasi Pak dari rekan-rekan tentara sendiri, Kopassus sendiri Pak, pada saat kejadian bayi tersebut di kamar, posisi lemari itu berarti nyaris menimpa, benar-benar jatuh di bayi itu Bu ya Pak? Ya betul, tapi tidak langsung ke bayinya, ada yang tertahan. Ya alhamdulillah, mungkin itulah namanya mujizat sehingga bayi itu bisa kita selamatkan. Oh berarti ada barang-barang lain yang menahan posisi? Betul, ada yang menahan posisi itu sehingga ibu itu minta tolong dan kita jemput, langsung kita bawa ke tenda sini. Luar biasa. Kalau di sini ada berapa banyak Pak? Di sini saat ini ada kurang lebih 1.748 pengungsi yang dari desa Cijendil maupun Pamempek, dan mungkin akan bertambah setiap hari sampai dengan mungkin setiap kami patroli ke desa-desa. Ada beberapa keluhan mereka butuh popok bayi, kemudian juga susu, dan kebutuhan lainnya mungkin bisa diintensif. Iya, mudah-mudahan hari ini kita datang yang tadi disampaikan, baik khususnya popok bayi, terus ada pembalut juga, karena di sini ada wanita dan memang sangat diperlukan. Kalau makanan kami rasa cukup, karena mereka mendapatkan 3 kali makan setiap hari, dan ada snack juga, roti maupun snack-snack lain. Baik Pak, habis ini kita mau evakuasi juga Pak ya, ada beberapa titik yang ternyata masih banyak korban yang tertimpa reruntuhan Pak ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Dedi atas waktunya Terima Pak. kasih Mas. Sukses selalu, dan itu tadi pemirsa, satu mukjizat yang juga bisa kita simak begitu ya, bayi yang berada di dalam rumah yang roboh ketika gempa Cianjur terjadi. Bayi tersebut masih berumur 5 hari dan tertimpa lemari, tapi tertahan bangunan lain dan selamat, dan saat ini dalam kondisi sehat berada di posko pengungsian Cijedil pemirsa. Untuk sementara itu dulu bisa kami kabarkan, kembali ke studio Rati. Baik, terima kasih Yudi Handoyo melaporkan langsung dari pengungsian Cijedil, Cianjur, Jawa Barat. Dan nanti kita akan ajak pemirsa untuk memantau juga bagaimana kondisi terkini di lokasi-lokasi yang terdampak gempa Cianjur sesaat lagi.